Hari Sabat, Sabat kelima dalam kuartal kedua dalam tahun 2020 ini. Pada petang ini penutupan Sabat kita, saya berterima kasih sekali dapat mengambil bagian dalam siaran menelusi live waktu PKP ini. Mari kita berdoa dahulu sebelum kita teruskan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Bapa kami di surga, terima kasih kesempatan ini untuk memberi satu lagi renungan untuk kami semua bagi umat-umat-Mu di gereja Kota Kinabalu Seventh-day Adventist Church Likas. Kami berdoa Engkau menjaga kami dan menolong kami dalam pelajaran ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Dalam pelajaran kita pada petang Sabat ini, saya menceritakan satu pengalaman. Renungan kita pada petang ini merupakan sebagai kesaksian untuk saya yang telah berlaku 48 tahun dahulu selepas tamat tingkatan 5. Saya bekerja di KK, mendapat kerja di Jabatan Kerja Raya dan menyewa satu bilik di Kampung Sembulan Lama yang sekarang kita boleh nampak itu Hotel Tang Dynasty. Di sanalah tempat saya dulu menyewa. Dan saya mempunyai teman di mana kami bersekolah bersama-sama sejak dari primary sehingga secondary sehingga ke college juga. Teman ini adalah seorang dusun daripada Tamparuli sama saya. Saya pun dari Tamparuli dan dia beragama Islam. Dan cerita ini bermula oleh karena dia bertanya kepada saya satu soalan yang begitu penting sekali dalam pengalaman kerohanian saya. Pada satu petang selepas kerja, kami sudah sampai di rumah dan selepas beberapa waktu kami keluar dari tempat kediaman kami dan bersama-sama dia pergi ke masjid untuk sembahyang dan saya pergi ke Kota Kinabalu, KK. Sementara dalam perjalanan dia tiba-tiba bertanya kepada saya. Pertanyaan dia begini, dia tanya saya dalam bahasa dusun, dia bilang, "Nunugia dia tujuan dat memiugama." Dia bilang, "Apa tujuan kau beragama?" Terus saya pun macam kena tampar saya punya muka karena tidak boleh jawab. Saya bilang, "Saya tidak tahu apa tujuan mau beragama." Saya bilang. Jadi saya pun oleh karena mau mengurangkan sedikit malu, saya bertanya kembali kepada dia. Saya bilang, "Jadi kau apa tujuan mau beragama?"
Dia menjawab, saya pun tidak tahu. Barangkali sia-sia saja ini. Sembayang 5 waktu, dia bilang. Jadi dari itu, saya anggap ini satu turning point dalam kerohanian saya. Oleh karena tidak boleh jawab dan merasa malu. Setelah beberapa hari selepas itu, saya pulang ke kampung dan ambil saya punya Bible, King James Version, yang ada gambar, dan saya ambil itu bawa ke tempat kediaman saya di KK. Dan saya membaca Alkitab ataupun Bible itu, dan saya merasa saya punya English pun improve karena membaca Bible bahasa Inggris. Jadi saudara-saudari, janganlah segan-segan untuk membaca Bible bahasa Inggris, karena itu juga dapat menolong kita dalam mau improve kita punya English. Dulu saya punya hidup sebagai Kristen, nama saja SDA, nama saja Kristen, tetapi pada waktu hari Sabat kalau ada kawan bawa pergi main bola, ada tournament, dia ajak saya pergi main, saya pergi juga walaupun hari Sabat. Tetapi tidak tengok wayang lah, karena dari dulu saya memang tidak minat untuk tengok wayang. Saudara-saudari sekalian, saya percaya setiap kita sebagai seorang Kristen ada pengalaman di mana hidup kekristenan kita ini ada satu titik perubahan, ada turning point. Saya punya turning point, itulah yang kena tanya oleh kawan tadi yang bilang, apa tujuan kamu mau beragama? Oh, saya punya perasaan pada masa musim itu macam karena tampar muka saya. Merah juga saya rasa. Petrus dalam Alkitab, murid Yesus pun ada turning point, di mana Yesus bilang, sebelum ayam berkokok, engkau sudah menyangkal aku 3 kali, Yesus bilang. Jadi apabila peristiwa itu berlaku kepada Petrus, maka Petrus terus berubah dan dia menyesal dan minta keampunan, dan hidup dia sebagai pengikut Yesus berubah sama sekali. Sekarang saya sudah boleh menjawab soalan yang ditanyakan oleh kawan tadi itu, apa tujuan kamu mau beragama? Satu lagi soalan bonus yang penting di sini, yaitu mengapa kamu, why are you a Christian SDA and not other religion? Mengapa kamu seorang SDA, Christian SDA, dan bukan agama lain-lain?
Dulu jawaban saya begini, oleh karena saya punya bapak, saya punya keluarga, ibu bapak saya seorang adalah SDA, maka saya pun SDA. Begitu saya punya jawaban. Sekarang jawaban saya bukan begitu lagi, karena jawaban seperti itu tidaklah begitu baik, tidak menjawab mengikut doktrin ataupun teologi Kristen. Saya bilang, kalau ada orang tanya, kenapa kamu memilih Kristen SDA? Saya boleh jawab, sekarang saya memilih sebagai Kristen dan Kristen SDA. Oleh karena saya tahu apa itu Kristen. Apakah kamu tahu apa itu Kristen? Saya juga pernah tanya begini. Ada yang menjawab, kalau tanya, apakah Kristen itu? Jawabannya begini. Yang biasa orang cakap, Kristen itu adalah sebuah agama ataupun religion. Tapi kalau kita bilang Kristen itu adalah satu agama, tidak tepat. Oleh karena kalau di Brazil, football ataupun mainan bola adalah satu agama bagi mereka. Oleh karena bola itu begitu penting bagi mereka. Tetapi agama ataupun Christianity itu adalah keselamatan, redemption. Karena Yesus Kristus itu adalah juru selamat. Dan kalau kita ditanya, sesiapa saja kita di antara kita, bila orang tanya, kita harus menjawab Kristen itu adalah tentang keselamatan, tentang masuk surga melalui Yesus, oleh Yesus. Yohanes 1 ayat 29. Kisah ini ialah ketika Yohanes membaptiskan banyak orang, tiba-tiba Yesus datang. Dari jauh Yohanes Pembaptis, bila dia melihat Yesus datang, Yesus berkata, "Lihatlah anak domba Tuhan yang menghapus dosa dunia." Kalau dalam bahasa Inggris, "Behold the Lamb of God who takes away the sin of the world." Menghapus dosa dunia artinya mengalah sengat dosa, yaitu kemestian. Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat 6, dia bilang, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa, masuk surga, kalau tidak melalui aku." Ini adalah satu dalam kekristenan, adalah satu
yang kita anggap sebagai the absolute truth. The absolute truth ataupun kebenaran mutlak dalam kekristenan. Oleh karena tidak seorang pun boleh masuk surga, datang kepada Bapa di surga, melainkan melalui Yesus. Ini bukan bilang cakap sombong, tinggi hati. Oleh karena ini adalah perkataan Yesus sendiri. Coba kita tengok apa itu jalan yang dikatakan oleh Yesus, akulah jalan. Jalan yang dimaksudkan di sini ialah jalan untuk masuk surga. Dan kebenaran. Kebenaran yang dikatakan di sini ialah kebenaran tentang segala apa yang kita katakan tentang Tuhan, surga, bagaimana bumi ini diciptakan, kenapa manusia mati, dari mana kita datang, kemana kita pergi, apakah Tuhan itu ada, apakah Tuhan itu adil, dan sebagainya. Hidup tanpa kematian Yesus, kita mati. Tidak ada peluang untuk masuk surga. Yesus telah mati dan bangkit semula, dan Dia telah mengalahkan setan, dosa, dan kematian. Kita boleh rujuk itu dalam Alkitab 1 Korintus pasal 15 ayat 54 hingga 57. Ada satu istilah yang saya mau cerita selanjutnya di sini, yaitu the second chance ataupun peluang yang kedua. Peluang kedua untuk hidup selama-lamanya. Sebenarnya apabila Tuhan mencipta manusia, Adam dan Hawa, tidak harus mati. Adam dan Hawa dicipta oleh Tuhan bukan untuk mati, tapi untuk hidup selama-lamanya. Tetapi oleh karena pelanggaran, tidak menurut firman Tuhan, mereka telah jatuh ke dalam dosa, dan Alkitab katakan upah dosa itu adalah kematian. Maka dari itu matilah manusia. Tetapi Tuhan dalam Yohanes 3:16, oleh karena begitu besar Tuhan kepada dunia ini, Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, dan barang siapa yang percaya tidak akan binasa, melainkan mempunyai hidup yang kekal. Dari itu kita mempunyai peluang yang kedua untuk hidup selama-lamanya. Sekarang saya sudah mempunyai jawaban pertanyaan yang awal tadi itu, apakah tujuan kamu untuk mau beragama? Tujuan saya ialah mau bersama-sama dengan Yesus selama-lamanya. Dan satu jawaban kepada soalan yang simple saja, tetapi
susah untuk menjawab kalau kita tidak tahu bagaimana masuk surga. Dengan Yesus kita boleh masuk surga dan hidup selama-lamanya. Jadi saudara-saudari, apabila seseorang bertanya kepada kita, apa tujuan kamu beragama? Jadi kita boleh menjawab, tujuan saya mau beragama adalah mau masuk surga. Itu adalah jawaban yang paling simpel sekali, tetapi besar dia punya makna. Jadi, kalau ada orang yang kamu tengok, melihat ada hati untuk mau mengetahui tentang Tuhan Yesus, kita boleh mulakan satu perbincangan, yaitu apa tujuan kamu mau beragama. Jadi saudara-saudari, sampai sana saja kita punya renungan pada petang ini. Terima kasih dan mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami di sorga, terima kasih pelajaran ini yang memberi tahu kepada kami bahwa tujuan kami mau bersama-sama dengan Tuhan ialah minta keampunan dan boleh masuk surga bersama-sama dengan Yesus. Tuhan, tolong kami supaya kami dapat memberitahu orang lain yang belum lagi menerima Yesus sebagai juru selamat mereka. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.